Bagaimana dengan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau berdua meninggal ketika anaknya belum diangkat jadi nabi. Ya inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam Rasulullah SAW lahir pada tahun sekitar 671 apa? Masehi. Nabi Isa umurnya ya kira-kira 600 tahun antara Nabi dengan siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal dunia tidak ada Rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 600 tahun itu masa apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bahwasanya kami tidak akan mengazab sampai diutus rasul atau orang yang mewakili rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya, di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal beragama Nasrani tapi dia tidak berbuat syirik. Sehingga dia meninggal dalam kondisi muslim. Rasulullah mengabarkan, "La tasubbu Waraqah." Jangan kalian mencaci maki Waraqah, sungguhnya aku melihat bagi Waraqah surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal masuk surga. Ya, sebaliknya ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam neraka jahanam meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa? Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka jahanam. Sahih Bukhari. Kenapa? Aku melihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah. Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia di masa fatrah, Nabi vonis di neraka jahanam. Contohnya Abdullah bin Jud'an tadi saya sebutkan dalam Sahih Muslim. Hidup juga di masa fatrah sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi mendapati dia dan dia baik. Aisyah bertanya, "Hal yanfa'u dzalik ya Rasulullah?" Abdullah bin Jud'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dahulu menyambung silaturahmi, menjamu tamu. Apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. La yanfa'u dzalik, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia berkata, "Ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Di neraka jahanam. Sama. Ya, sahabat yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku di mana?" Kata Rasulullah, "Inna abaka finnar." Ayahmu di neraka jahanam. Ya, sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah, ya, belum mendapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai. Ya, anaknya bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan." Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, "Oh, maksudnya demikian," ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama tadi saya katakan, bahkan ada yang mengatakan ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau ada yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali kemudian masuk Islam lagi baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Itu figur yang spesial. Dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya, Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu,
abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sembahyang nyolong jambu, kan yo ribet. Oh kan yo ribet. Paham ya? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Enggak ada provokator. Ya ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya? Ya jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abaul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong, mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan di Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kena bengak-bengak paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serasa amin ra paham ya ora apa-apa. Kayak Madura takoki. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing bengak rame-rame Islam, no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak EDW, mbak EDW, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak yora zina, mbak yora zina, kuwabe razina. Sebut tarokus sifaha, falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa umi. Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama Kanjeng Nabi ya tentu bapake sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya misalnya ke hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso izin padahal terima kia. Apa bayangkan kali itu Nabi. Nah, kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbah Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan dan Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin, tapi disebut baik biasa gaple, kan kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin, tapi baik tukang ngadu pite, kan ribet ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyekno nak malam Jumat itu. Aku kadang iskal, aku ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa, nggo rame-rame napa? Tawarai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak tibane sering nangis. Mergo paham. Kangen-kangen enak sira paham. Mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter suara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibacanya kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora tibaan mungkin. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi napa. Wis Nabi rawuh cek mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan. Malah ribet to. Wis sekarang wala penting untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi dibahane Habib yang dibaham pokoke rame-rame untuk syafaat apa jeneng Nabi. Ora sambayang rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Ya hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ke Kanjeng Nabi Muhammad. Allah joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abau ing bapak, mbahe, buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijogo pas bapak tok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa?
Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah mengistilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana njaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal as-sifaha ing berzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal as-sifaha ing berzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adam min saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot iku jamak. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Itu banget gak pantas ya. Napa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Itu jenenge apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badarolan pertela apa badruhu apa napa purnamane Nabi. Apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane Mbah Nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar digannya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa sing kuno namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan babe Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Iku gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah, paham kalau balen malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok mbae Nabi kafir. Kaya apa ora pantes sih? Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat menghilangi kafir. Lah itu bapakam kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Lan kok kowe ra hafid kowe nang bapak wis ra hafid. Pokoke penake aman apa? Kenapa goblok lho untuk turunane? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mane kula kan meksa sampean ya angel. Yes, tapi menang-menang ngakhiri nasab no? Nasab. Jadi besok ben cerita ning putumu, terakhir gak goblok iku aku. Lah piye no Pak? Dhisik mbah cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri iku aku. Ya dadi eling-eling ya. Terus
teks hadis sohela itu rajaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Nah, sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil. Karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wah kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi yang berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunal bismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi.